Shalom saudaraku, mari kita melanjutkan pembahasan kita berjuang masuk perhentian. Ibrani 4 ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh, karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Pernahkah saudara melihat seorang atlet berlari maraton? Di kilometer-kilometer yang terakhir dengan nafas terengah-engah dan otot yang nyeri, mereka justru mempercepat langkah. Paradoks ini berjuang keras untuk mencapai garis akhir, di mana mereka akhirnya bisa beristirahat. Ini menggambarkan dengan tepat pesan Ibrani 4 ayat 11. Karena itu, marilah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan ada seorang pun yang jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan mereka. Ayat ini mengandung paradoks yang menarik. Kita harus berusaha atau berjuang keras untuk masuk ke dalam perhentian. Bagaimana mungkin perhentian membutuhkan usaha keras? Kata berusaha dalam bahasa aslinya menggambarkan semangat, kesungguhan, dan ketekunan. Ini bukan tentang bekerja untuk mendapatkan keselamatan, tapi tentang mengejar dengan tekun apa yang telah Allah janjikan. Perhentian Allah itu begitu berharga, sehingga layak untuk diperjuangkan dengan segenap hati. Ibrani 4 ayat 11 mengingatkan kita bahwa masuk ke dalam perhentian Allah bukanlah proses yang otomatis. Ada bahaya nyata yang mengintai. Ada kemungkinan untuk jatuh ke dalam dosa. Dan penulis Ibrani mengingatkan pembacanya tentang orang-orang Israel yang gagal memasuki tanah perjanjian karena ketidakpercayaan, ketidaktaatan mereka. Mereka memiliki janji tapi tidak meraihnya karena mereka tidak percaya. Karena mereka tidak taat. Demikian pula janji perhentian Allah untuk kita. Ketenangan batin sekarang dan kemuliaan kekal kelak itu memerlukan respon iman yang aktif. Ketika keraguan menyelinap masuk, kita harus berjuang untuk mempercayai kebaikan Allah. Ketika godaan datang, kita harus berjuang untuk memilih ketaatan. Ketika kehidupan menjadi sulit, kita harus berjuang untuk tetap setia. Perjuangan ini dilakukan di dalam komunitas. Perhatikan kata marilah kita. Ini adalah panggilan kolektif untuk saling mendukung di dalam perjalanan iman. Kita tidak berjuang sendirian. Kita punya saudara dan saudari seiman yang berjalan bersama kita, yang mendorong kita untuk tetap fokus pada tujuan akhir. Tetapi ironisnya, perjuangan kita bukan untuk menciptakan perhentian saudara, tapi untuk menerima apa yang telah Allah sediakan. Kita berjuang melawan kecenderungan alami kita untuk bergantung pada diri sendiri, alih-alih pada Kristus. Kita berjuang untuk melepaskan kendali dan sepenuhnya percaya bahwa karyanya sudah cukup. Hari ini, bagaimana saudara berjuang untuk masuk ke dalam perhentian Allah? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berikan kami kekuatan untuk berjuang masuk ke dalam perhentian-Mu. Tolonglah kami melawan ketidakpercayaan, ketidaktaatan yang menghalangi kami. Ajari kami untuk bergantung sepenuhnya kepadamu, mempercayai janji-janji-Mu dan hidup dalam kedamaian yang hanya Engkau dapat berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.